Selamat siang Ibu, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai memahami bahasa. Perkenalkan, nama saya Yorinta Foni, NPM 2010-5086. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dahud, NPM 2010-5090. Perkenalkan, nama saya Rosalia Lempunai, NPM 2010-5073. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan memahami bahasa. Memahami bahasa. Memahami bahasa merupakan kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi cerita atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan. Peristiwa memahami diawali dengan mendengarkan bunyi secara langsung atau melalui rekaman, radio, kumat telepon, atau televisi. Bunyi bahasa yang ditangkap telinga diidentifikasi menjadi suku kata, frase, klausa, kalimat, dan bacana. Bunyi bahasa yang diterima, kemudian maknanya ditafsirkan dan dipahami. Jadi, dapat dikatakan bahwa memahami bahasa merupakan suatu proses mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menafsirkan, menilai, bahkan mereaksi terhadap makna yang termuat pada bacaan lisan. Faktor penting dalam memahami bahasa adalah keterlibatan memahami dalam berinteraksi dengan pembicara, karena memahami dan berbicara merupakan komunikasi lisan. Kegiatan ini disebut kegiatan resiprokal, artinya kegiatan memahami dan berbicara dilakukan bersama-sama dan saling mengisi serta saling melengkapi. Dengan demikian, maka antara pembicara dan menyimak harus bekerja sama dengan baik agar terjadi komunikasi dengan baik pula. Untuk lebih memahami menyimak atau pendengar yang baik tidak cukup hanya memahami maksud pembicara, tetapi yang lebih penting untuk anak adalah penanaman sikap yang baik, selalu memperhatikan dan menghargai pembicaraan. Anak harus dibiasakan untuk memperhatikan lawan bicara agar tidak terbiasa acuh tak acuh bila diajak bicara oleh siapapun. Yang kedua, metode yang digunakan dalam memahami bahasa pada usia 4-5 tahun. Yang pertama, bermain merupakan metode yang sangat relevan untuk anak usia dini. Adapun metode bermain yang bisa digunakan diantaranya bisik, berantai, kumat, cerita pendek, dan tebak-tebakan. Yang kedua, menyanyi hampir disenangi oleh semua anak. Yang ketiga, bercerita. Anak-anak juga mendengarkan cerita hampir setiap mau tidur. Sebagian besar anak-anak minta diceritakan suatu kisah atau dibacakan cerita. Yang keempat, menjawab pertanyaan. Setelah bercerita atau bernyanyi, guru pun bisa mengajukan pertanyaan kepada anak-anak tentang hal-hal yang terkait dengan cerita atau nyanyian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menerapkan strategi dalam memahami bahasa pada usia 4-5 tahun. Yang pertama, relevansi dengan tujuan belajar. Maksudnya, strategi pembelajaran yang berorientasi kepada guru dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dan lebih menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan agar dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua, menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Pada umumnya, setiap individu akan merasa bangga jika memiliki sesuatu yang lebih dibanding orang lain. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa serta secara individu atau kelompok. Maksudnya, anak yang kreatif dapat terlihat dari perilaku yang dilakukannya, yaitu selalu aktif dalam segala kegiatan, tidak pernah diam,
dan selalu ingin bergerak karena rasa ingin tahunya terhadap sesuatu yang baru dilihatnya, selalu bertanya tentang hal yang baru saja dilihatnya, memiliki kekhasan sendiri dalam hal bakat, minat, gaya belajar, dan lainnya. Berikutnya, memudahkan siswa memahami mata pelajaran. Di sini, para guru dan orang tua harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga anak-anak mudah memahami materi tersebut. Berikutnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Di sini, cara yang menyenangkan bukan hanya diterapkan untuk anak yang harus bersekolah di sekolah konvensional, namun juga bisa diterapkan bila anak menjalani program pembelajaran. Homeschooling atau online school. Bila anak-anak sedang menjalankan program pembelajaran secara online, guru dapat memberikan tugas kepada anak dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Itu saja yang kami dapat presentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan melanjutkan presentasi kami mengenai cara menerapkan strategi yang sudah kami jelaskan tadi. Di sini saya sebagai guru Dan kami sebagai siswa. Saya sebagai murid juga. Baik, adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Pagi, Bu. Sebentar, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nah, Ibu harap adik-adik memahami betul ya apa yang Ibu ceritakan sebentar. Nanti setelah Ibu membacakan cerita tersebut, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Ya, Bu. Akan mempraktekkan cara menerapkan metode yang sudah kami jelaskan tadi. Di sini saya sebagai guru Dan saya sebagai murid. Saya sebagai murid juga. Oke, adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini adik-adik semua? Baik, Bu. Oke, kegiatannya biar kita semakin semangat. Ibu akan mengajarkan adik-adik suatu yel-yel yang bagaimana, siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai. Tepuk pintar, pintar-pintar, menyenangkan, banyak teman. Hore! Terima kasih. Iya, Bu. Baik adik-adik, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nah, setelah Ibu membacakan cerita sebentar, Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Bagaimana adik-adik, siap? Siap, Bu. Baik, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Si Kancil. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang lebat terdapat seekor kancil yang kehausan. Ia pun hendak pergi ke sungai dekat dengan hutan untuk menghilangkan dahaganya. Sungai di sana dihuni oleh banyak buaya. Seluruh penghuni hutan pun tidak ada yang berani untuk menghampiri sungai tersebut, kecuali kancil. Kancil beranggapan bahwa buaya tidak akan kenyang jika memakannya, sebab ia sendiri hanya memiliki tubuh yang kecil. Terima kasih. Bagaimana adik-adik, sudah mendengarkan cerita? Sudah, Bu. Ibu harap ya kalian tadi mendengar dengan baik dan memahaminya. Kesempatan berikutnya Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, siapa saja nama tokoh dalam cerita tadi? Saya, Ibu. Oke, baik, Ibu akan memberikan kesempatan menjawabnya. Tokoh yang ada dalam cerita itu, Ibu, harimau dan kancil. Bagus, pintar. Sekarang kedua, di mana cerita itu terjadi? Saya, Bu. Cerita itu terjadi di sungai dekat hutan, Bu. Betul sekali. Ternyata kamu hebat-hebat juga ya dalam memahami cerita yang Ibu sudah ceritakan tadi. Ya, Ibu, makasih.
Bagaimana? Tetap semangat? Tetap Bu. Lanjut. Baik adik-adik, karena kemampuan memahami cerita yang sudah Ibu bacakan tadi kalian cukup baik. Terima kasih atas kesempatan untuk hari ini. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Baik Ibu. Baik Ibu, kami sudah mempresentasikan dan mempraktekkan tadi tentang memahami bahasa. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih.